Oke, tadi kita sudah lihat ya videonya, mana yang paling bagus karton ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah jenis-jenis dari logistical packaging gitu ya. Misalnya menggunakan cardboard ya. Tadi sudah dilihat di tengah-tengah sini biasanya ada gelombang. Gelombang ini bertujuan untuk memper menghambat getaran. Jadi getaran yang terjadi karena kejatuhan tadi itu dihambat dengan adanya gelombang tersebut ya. Dan ini ada yang menggunakan sampai double wall. Jadi untuk menjaga benar-benar menjaga dari kerusakan. Bahkan ada juga yang triple wall. Kemudian ada juga yang bentuknya layer packaging kayak gini. Biasanya juga dipakai buat telur juga tadi bentuknya layer ya. Layer packaging ini juga digunakan untuk mencegah kerusakan ya. Ada juga yang bentuknya bulk kayak gini. Biasanya dikasih jaring-jaring juga di dalamnya supaya tidak terjadi kerusakan mekanisme dari si apelnya ini. Kemudian ada juga yang bentuknya disatukan seperti ini. Jadi supaya lebih pack lagi gitu ya. Karena kalau misalnya satu-satu otomatis dia gampang banget untuk dihancurkan, tetapi dengan berkumpul jadi satu dia lebih kokoh ya. Bentuknya ada yang ditaruh di karton-karton seperti ini. Kemudian ada juga ini juga untuk memudahkan transportasinya ya. Kemudian si seperti ini, tempat untuk buahnya juga gampang untuk dilipat kembali. Sehingga, tempat penyimpanannya pun akan semakin efisien ya. Itu adalah beberapa contoh dari logistical packaging. Nah, packaging ini perlu kita testing ya. Apa saja sih, tes-tes yang dilakukan terhadap packaging? Ya, itu tadi ya terkait, testing yang dilakukan terhadap packaging. Jadi baik, dari goncangan, dari pressure ya, jadi makanya sudah ada tuh hitungannya berapa tumpuk sih maksimal, boleh ditumpuknya, itu ada hitungannya. Nanti kita belajar juga, dari Bu Ika ya terkait storage-nya seperti apa, berapa macam tumpukan, itu adalah pressure. Kemudian dari segi suhu, kemudian dari segi, kelembapan air. Nah, seberapa tahannya, itu harus diuji gitu ya. Bahkan tadi pengembangannya itu bahkan sampai kita bisa lihat
kalau kerusakan apa itu kenapa sebenarnya yang terjadi? Apakah kesalahannya di produsen atau kesalahannya di konsumen seperti itu. Nah, apa saja sih yang akan mempengaruhi suhu selama transportasi? Jadi apa saja yang mempengaruhi, yaitu pertama suhu dari produk itu tersebut ya. Misalnya menggunakannya freezing, maka kita harus jaga itu tetap pada freezer gitu ya. Suhu yang di bawah 0 derajat. Kemudian ketika airflow-nya juga kita harus jaga. Misalnya dia membutuhkannya suhu tertentu, kita harus jaga suhunya. Dipastikan bahwa ventilator dari fresh air-nya harus ditutup. Kemudian tipe dari packaging-nya. Jadi packaging-nya juga harus yang bisa menjaga suhunya tersebut. Kemudian kontrol dari temperaturnya juga harus ada dan insulasinya harus ada. Nah, ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suhu selama transportasi. Nah, ini ada tipe-tipe dari transportasi barang-barang yang ada. Itu ada yang menggunakan van, ada yang menggunakan truk, ada yang menggunakan semacam bus gitu ya, ada airplane, ada ship gitu ya. Nah, masing-masing memiliki dimensinya masing-masing. Nanti kalian bisa lihat ya di sini seperti apa gitu ya. Dan sekarang ini yang truk-truk ini sama beberapa ya, ada juga yang sudah memiliki sistem cooling system. Jadi yang untuk misalnya refrigerator atau freezing itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini yang kita harus pelajari, oh ternyata butuh waktunya berapa lama jika menggunakan transport mode yang seperti apa gitu ya. Berapa banyak dimensinya, kita harus tahu dimensinya. Jadi ketika kita memasukkan produk, kita harus tahu, oke, berapa penjualan yang harus kita lakukan dalam sekali antar gitu ya, supaya nanti hasilnya maksimal. Kemudian dari segi utilitas ya, dari segi utilitas berapa karton yang harus dimasukkan setiap jamnya. Berapa banyak package yang kita fit per 1 meter kubiknya, karena hitungannya biasanya per meter kubik. Kemudian waktu untuk menstoknya ulang, gimana supaya ketika dibuang itu juga manajemennya seperti apa, kemudian bagaimana supaya ergonomis, supaya nggak jadi nanti ada yang kecelakaan kerja karena proses pengangkutan ini. Jadi kita harus pikirkan packaging itu dari segi utilitasnya juga. Nah, ini adalah contoh, ini adalah beberapa tipe dari packaging gitu ya. Dan ternyata semakin lubangnya semakin besar, maka kekuatannya akan semakin menurun. Ini hasil penelitiannya ya. Ketika ini hasil penelitiannya, maka akan semakin menurun bahkan sampai 33%. Kemudian bagaimana penyusunannya itu juga akan mempengaruhi kekuatan dari kompresinya gitu ya. Kita lihat berapa persen misalnya perfectly aligned ini berapa kekuatannya. Tetapi ketika misaligned ini dia akan berubah gitu ya. Ini ketika dalam penyusunan kita akan belajar minggu depan lebih dalam, ketika susunnya ke atas dan kemudian tidak lurus, ini akan berkurang kekuatannya sampai 30%. Kemudian ketika kita menyusun atas lurus, kemudian saling mengunci, maka kekuatannya akan turun 40%. Ya. Kemudian ketika tepi boxnya ini nyampe di atasnya palet, ini kekuatannya juga menurun 30%. Makanya kita harus tahu nyusunnya baiknya seperti apa gitu ya, supaya jangan sampai nanti kekuatannya semakin berkurang. Kemudian logistical packaging ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Apa aja yang harus kita taruh di dalam komunikasi ini adalah unit number-nya gitu ya, nama, brand-nya, size-nya. Kita harus tulis
warnanya, kemudian lot, kapan diproduksinya. Ini penting banget, kenapa harus ditulis nomor produksinya. Jadi ketika nanti ada kesalahan atau misalnya ada komplain, misalnya contoh ya, ada metal di situ, misalnya kejadian ada metal di dalamnya. Nah, kita bisa tracing, kita bisa tarik semua produknya ya. Kemudian pada batch-batch tertentu, karena kalau misalnya enggak, kita harus destroy semua produknya kita. Tapi dengan kita tahu, oh ini batch yang ini nih, berarti kita bisa tarik batch yang itu saja gitu ya. Itu akan mengirit cost-nya. Kemudian dari dates-nya, weight-nya itu biasanya kita taruh di packaging ya. Kemudian berapa banyak di dalam packaging itu kita taruh di logistical. Kemudian juga bisa digunakan barcode, di mana barcode ini bisa mengakomodir semua communication ini. Jadi ini juga sekarang banyak dilakukan gitu ya.